mempelajari hadis tentang Al-Mahdi gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari hadis tentang Imam Mahdi, kita harus mempelajari juga Dajalnya, bukan satu paket. Ketika kita mempelajari yang putih, hitamnya jangan dilupakan. Mahdi itu keluar, kemungkinan ada ajaran baru. Panji hitam itu bukan bendera. Kenapa Kanjeng Nabi mengajarkan surat Al-Kahfi? Asal dari yang Maha Kuasa, kembali pada yang Maha Kuasa. Kita manusia berasal dari mana? Al-Mahdi itu muncul ketika apa? Dan bukan keturunan Nabi kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah tepang deui sadayana. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua, ibaratnya ya seperti biasa, masih membuka tentang mata batin atau kecerdasan dalam berpikir ya. Saya ingin masih mengajak untuk membuka, untuk melenturkan atau menghancurkan yang disebut batu satangtung gitu ya, atau keras hatinya dalam Al-Baqarah gitu ya. Saya ingin terus membantu atau ibaratnya memberikan solusi gitu ya, untuk membantu teman-teman agar teman-teman semua bisa ibaratnya terbuka mata hati atau mata batinnya gitu ya, agar bisa memilah atau memilih gitu kan, mana yang benar dan mana yang salah gitu ya, untuk bekal kita semua anak bangsa menuju peradaban, menghadapi peradaban baru lah gitu ya. Saya akan bahas nih sekarang ini, saya akan bahas tentang bukan cara ya, jadi intinya gini saja, mempelajari hadis tentang Al-Mahdi gitu ya. Ini ada kaitannya dengan yang kita jalani sekarang gitu ya, atau bekal kita hidup gitu, hadis Al-Mahdi gitu ya. Mempelajari tentang hadis agar kita semua mudah-mudahan kedepannya bisa tahu gitu, mempelajari hadis itu harus seperti apa gitu ya, agar tidak seperti orang yang ibaratnya belajar membaca gitu kan. Hadisnya bilang ABCD, misalkan dalam hadis dibilang Al-Mahdi membawa panji hitam, atau misalkan pemuda Tamim ya, atau pemuda dari timur membawa panji-panji hitam atau bendera hitam gitu, misalkan begitu. Nah, gambarannya orang-orang dari timur membawa bendera hitam. Nah, jangan sampai seperti itu ketika kita mempelajari hadis ya, hadis tentang Al-Mahdi. Mudah-mudahan bisa membantu gitu. Seperti biasa mungkin pembahasannya panjang gitu ya, tapi ambil hikmahnya saja
dari pembahasan ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Jadi begini, ketika kita mempelajari atau ingin mengambil hakikat yang ada dalam hadis tersebut, kita harus mempelajari dulu kerangka apa, aturan lah, seperti aturan ibaratnya yang saya pernah bahas, yaitu petunjuk atau mimpi gitu. Ini saya ingin jelaskan dulu ibaratnya dasarnya mimpi saja. Ketika kita bermimpi, contoh bermimpi tentang menangkap ikan mas gitu kan. Nah, kalau menangkap ikan mas itu kan artinya kita akan dapat rezeki gitu kan. Nah, dapat rezeki dengan ikan itu kan berbeda jauh, betul nggak? Kenapa di mimpinya tidak langsung mendapatkan uang misalkan? Agar cocok tuh dengan artinya, gitu kan? Tapi dapat ikan, kan dapat rezeki, kan begitu. Jadi intinya apa? Mimpi itu kan petunjuk yang akan kita hadapi ke depan, gitu kan. Jangan salah, mimpi itu bukan bunga tidur atau rekaman ketika kita terbangun atau menjalani kehidupan akan ibaratnya terbawa mimpi. Jangan seperti itu. Kalau begitu berarti tiap hari kita akan terbawa mimpi, rekaman itu akan terbawa mimpi, gitu kan. Yang terbawa mimpi rekaman itu biasanya anak-anak, bukan orang dewasa. Kalau anak-anak iya gitu terekam, karena masih proses di sininya, masih proses pembelajaran, masih gampang menerima sesuatu gitu. Beda dengan orang-orang dewasa gitu. Jadi begini, petunjuk itu ibarat seperti mimpi. Mimpi dapat ikan, jawabannya akan mendapat rezeki, yaitu akan kita dapat di kemudian hari. Nah, itu gambaran petunjuk, tidak sesuai yang akan kita dapat. Dapat ikan di kehidupan nyata, akan dapat rezeki itu dalam mimpi, gitu kan. Nah, seperti itu petunjuk datang pada manusia. Kenapa seperti itu? Kalau yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, misalkan kita akan dapat rezeki, dalam mimpinya dapat uang, gitu kan. Nah, orang itu kan udah tahu, wah kita akan dapat uang, begitu ya, tidak mencari arti mimpinya, begitu ya. Ini dasarnya ketika mempelajari hadis. Gambaran dalam mimpi itu ternyata berbeda dengan kehidupan yang kita akan dapat. Begitu. Berarti apa? Gambaran yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam hadisnya ketika Imam Mahdi datang bukan seperti gambaran yang diceritakan dalam hadis atau yang dihayalkan oleh pemikiran kita atau terimajinasikan oleh kita, bukan yang terimajinasikan oleh kita. Karena apa? Nabi manusia, seorang manusia tidak mungkin ibaratnya memberitahu kehidupan yang akan terjadi ke depannya secara gamblang atau vulgar.
Karena kalau seorang ibaratnya seseorang yang diberi petunjuk menyebutkan, ibaratnya bilang nanti kedepannya akan begini begini begini, mereka sama saja dengan melangkahi yang maha kuasa pemberi petunjuk. Ini harus difahami ketika kita mempelajari hadis. Makanya saya bilang kemarin membahas tentang pemuda yang digergaji itu bukan orang yang digergajinya, jangan sesuai yang kita imajinasikan. Kalau dalam cerita hadisnya emang begitu, tapi kita harus mengambil hakikat dari imajinasi atau gambaran yang ada dalam hadis tersebut. Makanya begitu, Nabi itu tidak mau melangkahi yang maha kuasa karena beliau juga takut akan dosa. Tidak mau melangkahi yang maha kuasa meskipun itu petunjuk. Gambaran tersebut emang yang beliau terima, gambarannya yang beliau ceritakan dalam hadis. Begitu. Jadi ketika kita mempelajari hadis tentang Imam Mahdi, kita harus mempelajari juga dajalnya. Karena apa? Itu kan satu paket. Satu paket. Dajjal sama Al-Mahdi itu satu paket. Ibaratkan sebuah film, ada antagonis gitu kan, ada boga lakona ya itu kan, ada yang jahat ada yang baik gitu kan, dalam filmnya seperti itu. Kalau film gitu kan, sama di kehidupan nyata juga begitu, ada yang baik ada yang jelek. Ibaratnya apa, ada hitam ada putih itu kan. Ketika kita mempelajari yang putih, hitamnya jangan dilupakan, harus seimbang, hitamnya juga harus kita pelajari. Ketika kita ingin mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga harus mengenal yang namanya iblis. Hidup ini harus seimbang. Begitu. Kenapa ada fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu karena seseorang yang mempelajari sesuatu itu tidak seimbang. Hanya mempelajari, ibaratnya hitam putih nih, hanya putihnya saja yang dipelajari. Ini dalam membahas atau mempelajari hadis, saya hanya memberi dasarnya dulu gitu, ketika ingin mempelajari hadis. Jika ingin benar dalam memilih atau mengetahui siapa itu Al-Mahdi kelak, agar tidak salah memilih. Jika benar Al-Mahdi akan memimpin dunia, ya bukan hanya Islam saja, kalau dalam hadis kan menceritakan tuh emang Islam ya, kebangkitan Islam. Ya mungkin Al-Mahdi berasal dari golongan orang-orang Islam, tapi tidak harus semua Islam, karena dalam hadis tersebut juga menyebutkan Al-Mahdi itu keluar, kemungkinan ada ajaran baru, ada dalam hadisnya.
Makanya ketika mempelajari itu harus benar-benar mendalami gitu ya. Panji hitam itu apa? Panji hitam itu bukan bendera. Panji hitam itu elemen hitam. Apa elemen hitam? Itu tanah, bumi. Berarti apa? Akan membawa bendera ini bahasa atau kesatuan. Bumi ini apa? Bendera ini bumi. Panji hitam itu bumi, elemen tanah. Kenapa Kanjeng Nabi mengajarkan surat Al-Kahfi ketika di akhir zaman nih menjelang Imam Mahdi dan Dajjal? 1 sampai 10 apa intinya? Innalillahi. Innalillahi apa? Asal dari yang maha kuasa, kembali pada yang maha kuasa. Kita manusia berasal dari mana? Kan begitu. Bukan bendera hitam. Makanya ketika mempelajari hadis itu harus benar-benar, karena membawa nama Nabi di sananya. Kalau kita salah menyampaikannya, emang sanggup menanggungnya? Apalagi berurusan dengan umat. Saya ibaratnya, kenapa saya jarang membahas Al-Mahdi? Saya nih takut salah. Karena menyangkut apa? Menyangkut nama Nabi. Dajjal kan fitnah besar. Ya, yang tidak bisa mempelajari tentang Dajjal, akhir-akhirnya apa? Fitnah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang saya bilang apa? Orang yang bilang azab. Orang yang bilang azab itu tidak mengenal Tuhan. Karena azab itu untuk orang yang sudah meninggal. Makanya ada nama azab kubur. Kalau Tuhan itu maha pemurah, maha pemaaf. Jadi sampai orang itu, sebelum orang itu meninggal, akan diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi bukan azab yang diberikan, apa? Peringatan. Agar orang itu bisa kembali. Kalau orang itu bisa membaca peringatan tersebut, bukan azab. Gitu. Ahmad Al-Mahdi itu muncul ketika apa? Ketika orang-orang sudah cerdas, sudah bisa mempelajari intisari, isi-isi, bukan cangkang-cangkang. Baru beliau akan keluar. Karena apa? Karena akan mempercayainya. Kalau orang-orang atau manusia belum pada cerdas, akan banyak apa? Akan banyak fitnah. Dajjal
Makanya dibuat cerdas dulu masyarakatnya sebelum beliau muncul, agar bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Makanya saya dorong supaya masyarakat Nusantara ini terbuka mata batinnya, itu tujuannya. Untuk apa? Mengalahkan fitnah ini. Cara melawannya kan begitu. Gitu. Maaf pemirsa ya, saya sedikit kenceng suaranya karena saya ibaratnya biar paham gitu ya. Mungkin ya itu rasa yang saya dapat. Jujur saja, saya buat video ini tengah malam karena ini harus disampaikan gitu. Saya tidak bisa tidur kalau belum tersampaikan gitu. Baratnya kayak unek-unek gitu ya. Seperti itu kalau kita ingin mempelajari hadis, itu turun dari Nabi, memang turun dari Nabi, tapi gambaran yang diberikan kepada Nabi itu ibaratnya gambaran yang harus kita pelajari, karena Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa itu suka sama orang-orang yang berpikir. Suka orang-orang yang cerdas. Makanya saya bilang, kalau orang yang cerdas itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Caranya apa? Yaitu yang saya bilang, nih batu satangtung itu kita hancurkan, atau dalam Al-Baqarah keras hatinya kita lunakkan. Agar apa? Kalau dalam Al-Baqarah banyak air yang mengalir, kalau hatinya tidak keras akan banyak sumber kehidupan gitu di masyarakat ini, saling tolong menolong, membantu sesama, itu air yang mengalir yang dimau Nabi juga. Atau dalam Ugawang Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu gitu. Itu kuncinya harus hancurkan dulu keras hatinya. Agar apa? Agar bisa menerima atau memfilter pendapat atau ibaratnya masukan dari orang lain yang disebut pohon handelem dan hanjuang, yang saya bilang guru. Orang lain memberi kita masukan yang bermanfaat untuk kita, kan itu tidak beda jauh dengan guru. Betul nggak? Nah, di sini kita harus cerdas mengamati hadis yang diberikan Nabi tentang Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman. Begitu. Dan bukan keturunan Nabi kalau menurut saya. Namanya seperti namaku, kan begitu.
Itu apa? Ibarat begini, kenapa dibilang namanya seperti namaku? Beliau itu dulu kan tidak tahu beliau itu nabi, begitu kan, sampai dikenalnya menjadi nabi. Nama disitunya juga, nama itu berarti yang dikenang. Kita meninggal, betul kan? Kita yang meninggal nih, yang dikenang apa? Jasanya. Atas nama siapa? Nama yang dibawa, bukan keturunannya. Pelajari lagi tentang hadis ini, jangan sampai salah, jangan sampai kita dibelokkan oleh yang namanya Dajjal. Karena Dajjal itu menimbulkan fitnah besar, hati-hati. Hanya orang-orang pintar yang bisa dibelokkan oleh Dajjal, tapi orang cerdas insya Allah. Kenapa saya membahas tentang Al-Mahdi? Al-Mahdi ketika beliau muncul akan dianggap gila, kan begitu. Betul nggak? Karena apa yang akan diajarkan beliau isi semua, dalam semua. Kalau orang-orang belum cerdas mau bisa nerima seperti apa? Kalau belum terbuka bisa menerima isi gimana? Hanya cangkang saja yang bisa mereka terima. Kalau belum terbuka, cangkang itu ibarat apa? Yang kita imajinasikan itu cangkang, bukan artinya yang kita imajinasikan. Itu isi kalau artinya yang terimajinasikan. Harus cerdas dalam kita menjalani hidup ini, begitu. Makanya saya akan menganjurkan Al-Kafi agar dapat apa? Innalillahi, gitu kan? Innalillahi ini apa? Asalnya dari Tuhan kembali pada kita, asalnya dari beliau kembali kepadanya. Berarti kalau manusia asal dari tanah kembali ke tanah, itu Panji Hitam membawa apa dari timur itu? Mengingatkan semua orang akan sadarnya manusia bahwa manusia itu berasal dari tanah, kembali ke tanah. Itu Panji Hitam yang mengingatkan apa? Innalillahi. Innalillahi ini yang disebut bendera itu bukan bendera yang dibawa-bawa Taliban atau isi sana, bukan itu fitnah besar namanya, fitnah besar yang mengatasnamakan Nabi akhir zaman membawa bendera hitam nantinya. Kalau orang cerdas itu jadi begini. Kenapa Dajjal disebut fitnah terbesar? Saking cerdasnya.
banyak orang yang dibodohi itu. Kecerdasan harus dilawan dengan kecerdasan. Makanya saya bilang Trisula Weda itu nih pemikiran tentang apa? Jejaknya tentang ketuhanan. Tuhanan itu apa? Ya innalillahi atau syahadat. Ketika kita sudah mengenal innalillahi, syahadatnya tahu. Apa syahadatnya tahu? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ya, bisa mempelajari tentang hadis tersebut dan menggunakan anjuran yang beliau berikan tentang apa? Al-Kaf. Benar kan? Segitiga Tritunggal, ketiganya saling terhubung. Ini yang harus dipelajari ketika kita mempelajari hadis, begitu ya. Maaf pemirsa jika saya terlalu kencang suaranya, mungkin saya cukup sekian dulu pembahasan tentang mempelajari hadis ini. Saya tetap masih ingin terus membuka pemikiran teman-teman semua gitu ya, agar kita tidak digigit yang dibilang tumbila gitu ya, karena tumbila itu yang disebut anak buahnya Dajjal gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima dan ada manfaat bagi teman-teman semua. Insya Allah nanti saya akan bahas kembali tentang hadis Imam Mahdi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.